Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Kota. Bersinar kotaku, rakyatnya berbudi luhur, beriman dan bertakwa, berudara sejuk dan segar, pertaniannya ramah lingkungan, pendidikan yang selalu berdaya saing, pariwisata yang mendunia. Lihatlah, lihat ufuk di timur itu, siap dan segera menyongsong hidup baru. Bergandeng tangan bersatu bersama maju, bangun, bangun kotaku, mari kita berkarya maju. Dengan niat suci bertekad sekeras baja, menuju masyarakat sejahtera. Siap bersiap segera, semua beragam daya pun, jujur dan ikhlas setia selalu demi kejayaan Kota Batu. Lihatlah, lihat ufuk di timur itu, siap dan segera menyongsong hidup baru. Bergandeng bersatu bersama maju, bangun, bangun kotaku, mari kita berkarya maju. Dengan niat suci bertekad sekeras saja, menuju masyarakat sejahtera. Siap bersiap segera, supaya semua beragam daya pun. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Saudara Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta istri, yang kami hormati seluruh anggota DPRD beserta istri, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batu masa bakti 2002-2004, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batu masa bakti 2004-2009, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu masa bakti 2009-2014, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu masa bakti
2014-2019. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Batu periode 2007-2012 Bapak Haji Ahmad Budiono SHMH, selamat datang Pak. Yang kami hormati Panglima Divisi 2 Kostrad, Komandan Pangkalan Udara Militer Abdurrahman Saleh, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Pusdik Artileri Pertahanan Udara, Komandan Lembaga Pengkajian Teknologi, Komandan Doha. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kota Batu, Kapolres Kota Batu, AKBP Harfiadi Agung Pratama atau yang mewakili, Komandan Kodim 0818 Letkol Infanteri Ferry Musyawarah SIP, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Ibu Sri Heni Almsari SHMH atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BNN Kota Batu. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Batu. Yang kami hormati Sekda beserta jajaran pemerintah Kota Batu. Yang kami hormati pimpinan Bank Jatim, Direktur PDAM, Direktur BWR, Direktur ATB. Yang kami hormati para ketua DPC atau DPD partai politik di Kota Batu. Yang kami hormati ketua dan anggota KPU. Yang kami hormati ketua dan anggota Panwaslit. Yang kami hormati seluruh lurah dan kepala desa se-Kota Batu. Yang kami hormati kelompok kerja peningkatan status kota administratif Batu. Yang kami hormati Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Persatuan Gereja Indonesia setempat, Badan Kerjasama Gereja, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wali Buddha Indonesia, Forum Pembauran Kebangsaan, Gabungan Organisasi Wanita. Yang kami hormati Direktur PLN dan Direktur Telkom Kota Batu. Yang kami hormati seluruh Komandan Rayon Militer dan Komandan Kepolisian Sektor se-Kota Batu. Yang kami hormati Ketua Gium Veteran Republik Indonesia Persatuan Purnawirawan ABRI, KONI, Karang Taruna, KNBI, PHRI, dan SPSI. Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta staf, rekan-rekan pers, dan hadirin undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya semata, pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri acara rapat paripurna memperingati hari jadi ke-18 Kota Batu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara rapat paripurna hari ini, Selasa tanggal 16 Oktober 2019 adalah memperingati hari jadi ke-18 Kota Batu. Untuk itu dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Batu secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Batu mengucapkan selamat hari jadi ke-18 Kota Batu. Demikian pula hanya pada kesempatan yang sama, tak lupa kami ucapkan selamat hari jadi ke-74 Provinsi Jawa Timur. Sidang Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Peringatan Hari Jadi Kota Batu adalah merupakan salah satu perwujudan dalam menghormati dan mengapresiasi jeripayah para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, pelaku sejarah peningkatan status Kota Batu. Dan tidak semua yang hadir di sini yang telah berjasa untuk turut serta membangun Kota Batu sejak berdiri sampai dengan saat ini. Demikian pula momentum ini dapat menjadikan wahana bagi kita bersama untuk melakukan introspeksi dan kontemplasi sejauh mana peranan dan upaya kita dalam mewujudkan masyarakat Kota Batu yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih kondusif, dan lebih bermartabat. Tema HUT ke-18 Kota Batu pada tahun 2019 ini adalah Berdaya Desaku, Berjaya Kotaku. Tema ini adalah merupakan suatu tema yang patut kita apresiasi bersama. Tidak hanya cukup memberikan apresiasi, namun perlu secara nyata kita dukung dengan segenap hati dan pikiran. Karena kami memandang muara dari tema ini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kami berharap dengan adanya tema ini dapat menumbuhkan semangat seluruh komponen masyarakat untuk bersatu bersama membangun Kota Batu. Rasa yang kuat menggelora bagi siapapun, dimanapun berada, apapun profesinya, untuk bersama memajukan Kota Batu yang kita cintai. Dalam upaya melaksanakan tema Berdaya Desaku, Berjaya Kotaku itu pula, tidak salah kiranya apabila pemerintah Kota Batu mau menimba ilmu kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga sedang memperingati hari jadinya. Ada satu program yang patut dicontoh, yaitu program Nawabakti Satya yang diwujudkan dalam pelayanan yang dikenal dengan sebutan CETA, yang merupakan akronim dari C, cepat dalam memberikan pelayanan masyarakat, E, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, T, transparan dalam pengelolaan anggaran, T, tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, dan R, responsif terhadap berbagai layanan-layanan yang harus dilakukan untuk percepatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kami optimis apabila CETA dapat diterapkan di Kota Batu, maka harapan yang terkandung dalam tema Berdaya Desaku, Berjaya Kotaku akan dapat diwujudkan sesuai ekspektasi yang ada. Sidang Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, upaya pemerintah Kota Batu dalam mendorong mewujudkan desa budaya melalui penganugerahan among desa yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang mampu menunjukkan kinerja masing-masing desa atau kelurahan, mulai dari inovasi yang dilakukan dan penerapannya di lapangan. Kami harapkan mampu memberikan motivasi kepada aparat desa dan kelurahan serta seluruh komponen masyarakat untuk terus menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput untuk bergotong royong memajukan Kota Batu baik di bidang pariwisata, UMKM hingga pertanian. Kami mendukung pemerintah Kota Batu bisa mewujudkan contoh desa berdaya karena saat ini
kami menilai perlu adanya satu desa yang bisa menjadi role model sebagai kategori desa berdaya di Kota Batu. Jika ada satu desa saja yang berdaya, maka akan bisa menjadi percontohan untuk mewujudkan desa berdaya lainnya di Kota Batu dengan disesuaikan pada potensi masing-masing desa atau kelurahan. Upaya ini jangan hanya merupakan seremonial belaka yang tidak ada keberlanjutannya. Dengan kata lain, harus menjadi salah satu prioritas kegiatan untuk mewujudkan visi kota berjaya. Hal tersebut tidak mustahil mengingat masyarakat Kota Batu sendiri saat ini sudah cukup berdaya karena potensinya yang sudah tinggi, mulai dari petik bunga dan petik buah, keindahan alamnya dan berbagai potensi lainnya. Pemerintah Kota Batu yang harus serius karena ini adalah ekonomi kerakyatan. Sidang Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, dalam usia yang ke-18 tahun, pemerintah Kota Batu telah dipimpin oleh 4 wali kota, yaitu pertama Dr. Haji Imam Kabul MSI MUM, 2 Dr. Andes Muhammad Kudori, 3 Haji Edi Rumpoko, dan saat ini Dr. Anda Haji Dewanti Rumpoko MSI yang berpasangan dengan Insinyur Haji Punjul Santoso. Dengan kepemimpinan yang amanah, pembangunan di Kota Batu harus terus berjalan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna pada hari ini terdapat beberapa susunan kegiatan, antara lain: pertama, pembacaan secara singkat terbentuknya pemerintah Kota Batu yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, dan 2, sambutan Wali Kota Batu. Untuk meningkat acara, kesempatan pertama saya persilakan kepada Wakil Ketua DPRD Saudara Yusianto SH untuk membacakan secara singkat terbentuknya pemerintah Kota Batu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan pimpinan DPRD secara singkat terbentuknya pemerintah Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta istri, yang kami hormati seluruh anggota DPRD beserta istri, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batu masa bakti 2002-2004, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batu masa bakti 2004-2009, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu masa bakti 2009-2014, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu masa bakti 2014-2019, yang kami hormati Wakil Wali Kota Batu periode 2007-2014 Bapak Haji Ahmad Budiono SHMH, yang kami hormati Panglima Divisi 2 Kostrat, yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara Militer Abdurrahman Saleh, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Pusdik Artileri Pertahanan Udara, Komandan Pengkajian Teknologi, Komandan Dohar, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kota Batu, Kapolres Batu atau yang mewakili,
Komandan Kodim atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Batu atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala BNN Kota Batu, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Batu, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Kota Batu, yang kami hormati pimpinan Bank Jatim, yang kami hormati Direktur PDAM, yang kami hormati Direktur BWR dan Direktur ATV, yang kami hormati para Ketua DPC dan DPD Partai Politik di Kota Batu, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu, yang kami hormati seluruh lurah dan kepala desa sekota Batu. Mudah-mudahan hadir semuanya. Yang kami hormati kelompok kerja peningkatan status kota administratif Batu, yang kami hormati Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia setempat, Badan Kerjasama Gereja atau BKSG, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHGI, Wali Buddha Indonesia, Walubi, Forum Pembauran Kebangsaan, Gabungan Organisasi Wanita. Yang kami hormati Direktur PLN dan Direktur Telkom Kota Batu. Yang kami hormati seluruh Komandan Rayon Militer dan Komandan Kepolisian Sektor Sekota Batu. Yang kami hormati Ketua Legium Veteran Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan ABRI, KONI, Karang Taruna, KNPI, PHRI, dan SPSI. Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta staf, rekan-rekan wartawan, hadirin undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Mengawali pembacaan secara singkat terbentuknya pemerintah Kota Batu, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat hari jadi ke-18 Kota Batu. Semoga Kota Batu ke depan senantiasa berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Secara umum sejarah terbentuknya pemerintah Kota Batu dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan kecamatan dalam lingkungan wilayah pemerintah Kabupaten Malang. Kota administratif Batu terbentuk pada tanggal 6 Maret 1993 dengan wali kota pertama Bapak Dr. Andes Husnul Arifin Damuri. Pelantikan dan peresmian tersebut dilaksanakan di kantor pembantu Bupati Malang di Kota Batu yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, nomor 98 Kota Batu. Pelantikan dan peresmian tersebut langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, yaitu Bapak Rudini. Hadir juga Bupati Malang Dr. Andes Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya. Terbentuknya kota administratif tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1993 tentang peningkatan status kecamatan Batu menjadi kota administratif Batu yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junderjo. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, perkembangan kota administratif Batu sebagai sentra wisata di Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Sularso pada tahun 1986 terus meningkat hari demi hari. Karena perkembangan kota administratif Batu cukup maju, maka banyak masyarakat dari kota administratif Batu yang menginginkan peningkatan status kota administratif Batu menjadi daerah yang otonom atau meningkat menjadi kota madya.
tersebut dikuatkan dengan terbitnya surat keputusan DPRD Kabupaten Malang nomor 02/SK DPRD 1995 tanggal 10 April 1995 dan surat Bupati Malang nomor 135/811/429 011/1995 tanggal 11 April 1995 yang telah disetujui oleh pembantu gubernur di Malang pada tanggal 24 Oktober 1995 serta diperkuat oleh surat Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 138/30/001/1996 tanggal 12 Desember 1996 dan surat tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang mengusulkan bahwa kota administratif Batu dapat ditingkatkan menjadi kota madya. Dalam perkembangan perjuangan tersebut maka muncullah gerakan moral masyarakat peduli Batu yang tertampung di dalam kelompok kerja peningkatan status administratif Kota Batu yang kita kenal dengan tim Pokja yang berjuang sejak tanggal 7 September tahun 1999 sampai dengan tanggal 25 November tahun 2002. Gerakan tersebut berupaya memperjuangkan kota administratif Batu menjadi pemerintah Kota Batu. Setelah hampir 8 tahun menjadi kota administratif yang telah dipimpin oleh 3 wali kota, yaitu Dr. Andes Husnul Arifin Damuri, Dr. Andes Gatot Bambang Santoso, dan Dr. Andes Imam Kabul. Akhirnya Batu meningkatkan statusnya menjadi pemerintah Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang peningkatan status kota administratif Batu menjadi pemerintah Kota Batu yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni tahun 2001. 12 kota se-Indonesia termasuk Kota Batu telah ditetapkan menjadi pemerintah kota melalui penandatangan prasasti yang dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 2001 dan akhirnya pada 17 Oktober 2001 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Batu. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2002 diadakan peresmian anggota DPRD Kota Batu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2002 DPRD Kota Batu dilantik. Setelah DPRD Batu terbentuk maka secara resmi dan sah pemerintah Kota Batu telah memiliki badan legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan pemilihan kepala daerah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Dr. Andes Haji Imam Kabul sebagai pejabat Wali Kota Batu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2004 diadakan pemilihan kepala daerah yang terpilih Dr. Andes Haji Imam Kabul MSI yang berpasang dengan Dr. Andes Muhammad Kutori sebagai wali kota dan wakil wali kota Batu yang pertama. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Batu oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo. Pada tanggal 26 Agustus 2007 wali kota Batu Dr. Andes Haji Imam Kabul MSI meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Dr. Andes M. Butori yang pada waktu itu sebagai wakil wali kota Batu dilantik menjadi wali kota Batu oleh Gubernur Jawa Timur. Tanggal 25 November 2007 masa jabatan wali kota Batu berakhir dan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 November
2007 nomor 131.35/321 tahun 2007 diangkat Maijen TNI Purnawirawan Imam Utomo sebagai penjabat Wali Kota Batu. Pada tanggal 26 November 2007 melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 131.45/01/2007 ditunjuk Saudara Dr. Andes Suryanto Subandi MM, Kepala Badan Koordinasi Wilayah 3 Malang sebagai pelaksana tugas harian Wali Kota Batu. Pada pemilihan langsung Kepala Daerah tanggal 5 November 2007, pasangan calon Wali Kota Batu Bapak Edi Rumpoko dengan calon Wakil Wali Kota Bapak Haji Ahmad Budiono memperoleh suara terbanyak, yang selanjutnya menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu sejak tanggal 24 Desember 2007 sampai 24 Desember 2012. Selanjutnya pasangan Wali Kota Batu Bapak Edi Rumpoko dengan calon Wakil Wali Kota Batu Bapak Insinyur Kunjul Santoso memperoleh suara terbanyak dan menjabat sebagai Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 27 Desember 2017. Dan pada Pilkada tahun 2017, masyarakat Kota Batu mempercayakan kepemimpinan Kota Batu kepada Dr. Anda Haja Dewanti Rumpoko MSI yang berpasangan dengan Insinyur Haji Kunjul Santoso yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batu masa jabatan 2017-2022. Hadirin sidang paripurna istimewa yang berbahagia, demikianlah secara singkat terbentuknya pemerintah Kota Batu yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan melalui peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-18 ini akan menjadi landasan bagi kita semua dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah, serta memperkuat rasa kecintaan dan keterikatan batin dengan masyarakat Kota Batu sebagai sumber aspirasi dalam keberhasilan pembangunan. Di samping itu, peringatan Hari Jadi Kota Batu ini merupakan sarana bagi lembaga perwakilan rakyat daerah bersama pemerintah kota untuk menjunjung jati diri Kota Batu yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan. Diharapkan pula momentum Hari Jadi ke-18 Kota Batu ini kita akan dapat melakukan evaluasi terhadap perjalanan sejarah Kota Batu hingga saat ini terhadap pengabdian kita. Apakah kita sebagai pengambil kebijakan dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas untuk pembangunan Kota Batu tercinta ini sudah benar. Tentu masih banyak hal yang harus kita perbaiki demi kemaslahatan masyarakat Kota Batu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya sehingga kita dapat menjalankan tata pemerintahan Kota Batu ke depan yang lebih baik. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok kerja peningkatan status Kota Administratif Batu, tokoh agama, tokoh budaya, dan pelaku seni, para petani, dan seluruh elemen masyarakat. Demikian pula disampaikan maaf yang setulusnya apabila dalam penyampaian ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusianto SH yang telah menyampaikan secara singkat petunjuknya pemerintahan Kota Batu.
Selanjutnya sambutan Wali Kota Batu kepada Saudara Wali Kota Batu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD beserta istri, yang terhormat seluruh anggota DPRD Kota Batu beserta istri, Wakil Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Forkompinda yang mewakili Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Zain Mawardi, terus Bapak yang mewakili Pak Dandim, Pak Agung, Pak Khairul, yang mewakili Tukajari, Pak Henry, Kepala BNN, Kepala Kantor Kemenang, terkhusus Ibu Endang Imam Kabul yang saya sayangi, para ketua dan anggota DPRD masa bakti tahun 2004-2009 yang saya hormati, dan juga ketua dan anggota DPRD masa bakti tahun 2009-2014 yang saya hormati, para anggota Pokja Kota Batu yang saya hormati, Pak Sunjoyo, mantan Sekda Kota Batu yang saya hormati, yang mewakili pimpinan Bank Jatim yang saya hormati, Pak Sekda, asisten, kepala UPD, camat, kades, dan lurah yang saya hormati, Ketua Pepabri LVRI DHC 45 yang saya hormati, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda sekota Batu yang saya hormati dan saya banggakan, para direktur di lingkungan pemerintah Kota Batu, PDAM, BWR, dan ATV yang saya hormati, PHRI beserta seluruh pelaku usaha, para pimpinan organisasi keagamaan dan ormas serta organisasi pemuda dan LSM sekota Batu beserta undangan yang saya hormati dan berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di sini guna mengikuti acara sidang paripurna istimewa DPRD Kota Batu dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-18 Kota Batu dalam suasana penuh kebahagiaan dan persaudaraan. Saya berharap semoga momentum peringatan Hari Jadi ke-18 Kota Batu dapat kita gunakan sebagai perwujudan rasa syukur sekaligus sebagai wahana evaluasi terhadap apa yang telah kita sumbangkan untuk Kota Batu, khususnya dalam mendorong tercapainya peradaban yang lebih maju, lebih adil, dan berkarakter guna mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Kota Batu yang selalu kita selenggarakan di setiap tahunnya pada hakikatnya adalah sebagai satu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, terhadap perjalanan sejarah berdirinya Kota Batu sebagai satu-satunya daerah otonom baru di Jawa Timur yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan Kota Batu. Perjalanan berdirinya Kota Batu penuh dinamika dan perjuangan dari para tokoh dan segenap masyarakat kota, khususnya kelompok kerja atau Pokja Batu yang penuh dengan kegigihan dan kebersamaan telah mampu mengantar kita kepada
segala kemajuan yang kita dapatkan hari ini. Dengan kata lain, kemajuan yang kita peroleh saat ini merupakan hasil dari penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa otonomi daerah pada hakikatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya tidak berlebihan apabila kita semua mengingat dan memaknai kembali semboyan Kota Batu sebagaimana tertera pada lambang daerah Kota Batu. Semboyan Hakaryo Kuno Mawayu Barwono yang diambil dari Candra Sengkolo tidak saja menunjukkan angka tahun Jawa yang merupakan peresmian pemerintah Kota Batu, yaitu tanggal 17 Oktober tahun 2001, tetapi juga mengandung arti berkarya guna membangun negara, atau semua berkarya bekerja membangun Kota Batu. Seluruh gambar dan unsur-unsur yang tercantum dalam lambang daerah kota tersebut mencerminkan masyarakat Kota Batu yang kental dengan semangat gotong royong, kepeloporan dan kejuangan, toleran, santun dan agamis, ditopang dengan alamnya yang sejuk, subur, serta sebagai daerah agraris yang sumber mata air yang gemah limpah loh Cinawi, dengan sebagian besar masyarakat Kota Batu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Semboyan dan lambang daerah tersebut merupakan simbol identitas daerah, sekaligus sebagai ungkapan karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa, serta estetika sebagai cerminan semangat motivasi bagi aparat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Kota Batu yang ke-18 pada tahun ini mengambil tema Berdaya Desaku, Berjaya Kotaku. Tema kali ini kiranya sangat tepat dan relevan jika kita kaitkan dengan makna filosofis semboyan lambang daerah Kota Batu dan agenda-agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan RPJMD 5 tahun ke depan, yaitu Desa Berdaya, Kota Berjaya, terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional yang berkarakter, berdaya saing, dan sejahtera. Visi pembangunan ini menggambarkan suatu cita-cita guna mewujudkan Kota Batu sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan ekonomi yang berdaya saing, berpijak pada kemandirian dan kemakmuran masyarakat desa yang kemudian dijabarkan dalam 5 fokus pembangunan. Yang pertama, kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal dalam upaya mewujudkan Batu kota nyaman. Kedua, pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Batu kota produktif. Ketiga, daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata dalam upaya mewujudkan Batu kota agrowisata. Keempat, infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya mewujudkan Batu kota berkarakter. Dan 5, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dalam upaya mewujudkan Batu kota berintegritas. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus senantiasa bergandengan tangan secara bersama-sama, satu sama lain, dan bekerja keras
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan kebersamaan, insya Allah kita akan dapat mensukseskan pembangunan di Kota Batu yang kita cintai ini. Karena hanya dengan modal kebersamaan dan kerja keraslah kita akan dapat meraih cita-cita bersama kita, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Batu yang adil dan makmur. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui sidang paripurna yang terhormat ini menjadi sangat istimewa ketika seluruh stakeholder dan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Batu, baik pemerintah, swasta, serta segenap elemen masyarakat yang ada mampu melakukan refleksi, muhasabah, dan sudah sejauh mana kita berkarya dan memberikan kontribusi dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkeadilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dalam rentang sejarah selama 18 tahun perjalanan pemerintah Kota Batu, para tokoh dan pimpinan Kota Batu telah silih berganti dan telah berjasa serta memberikan karya terbaiknya. Dengan kata lain, setiap pemerintahan yang berbakti kala itu telah bekerja keras dan bertekad untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Oleh karena itu, tugas kita adalah melanjutkan estafet perjuangan tersebut agar karya kita semua dicatat dengan tinta emas di lubuk hati yang paling dalam oleh generasi penerus kita sebagai era yang sangat menentukan masa depan Kota Batu. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, sejak dilantik pada tanggal 27 Desember tahun 2017 yang lalu, tak terasa kepemimpinan kami bersama Wakil Wali Kota Bapak Nurul Santoso sudah memasuki tahun kedua. Dipercaya memimpin Kota Batu untuk masa bakti 2017-2022. Beragam program pembangunan telah dilaksanakan dengan tidak meninggalkan karakteristik dan budaya lokal daerah serta hasil capaian kinerja pembangunan dari pemerintah sebelumnya. Dengan kata lain, kami beserta segenap jajaran pemerintah daerah Kota Batu akan memfokuskan pembangunan yang terintegrasi guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi Kota Batu yang kita cintai ini. Pembangunan di Kota Batu dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang cukup pesat selama kurun waktu 18 tahun terakhir atau sampai dengan semester pertama tahun 2019. Capaian hasil kinerja pembangunan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat di setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir, yaitu yang pertama, APBD Kota Batu naik dari 354,8 miliar rupiah menjadi 992,8 miliar rupiah atau naik hampir 3 kali lipat. Kedua, pendapatan asli daerah atau PAD naik dari 14,2 miliar menjadi 160 miliar atau naik hampir 11 kali lipat. Tiga, PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB naik dari 2,95 triliun menjadi 15,8 triliun atau naik hampir 5,3 kali lipat. 4. Pendapatan per kapita PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 12,1 juta menjadi 76,79 juta atau naik hampir 6,3 kali lipat. Kelima, pertumbuhan ekonomi naik dari 5,84% menjadi 6,58%
Angka kemiskinan turun dari 6,18% menjadi 3,89%. Angka pengangguran turun dari 10,91% menjadi 3,12%. Indeks Gini rasio atau rasio ketimpangan turun dari 0,33 menjadi 0,29. Angka investasi semula kurang dari 300 miliar naik menjadi 1,2 triliun atau naik 4 kali lipat. Angka kunjungan wisata naik dari 561,7 ribu naik menjadi 6,5 juta atau naik 11,5 kali lipat. Dengan kinerja pembangun yang terus meningkat setiap tahunnya, kita akan mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja makroekonomi kita. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata 6,5%. Demikian halnya angka total PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 15,8 triliun dengan pendapatan per kapita penduduk atas dasar harga berlaku mencapai 76,78 juta. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilihat dari angka indeks pembangunan manusia mencapai 75,04 poin, merupakan tertinggi nomor 9 di antara 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Angka kemiskinan sebesar 3,89% merupakan angka terendah dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dengan tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,20% serta indeks Gini rasio tercatat angka 0,29. Selain itu, Kota Batu juga telah berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Jawa Timur, bahkan nasional. Hal ini dapat dilihat dari angka kunjungan wisata sampai akhir tahun 2018 tercatat mencapai 6,5 juta jiwa dengan rata lama tinggal wisatawan mencapai 2-2,5 hari. Sektor pariwisata ini bersama sektor UMKM telah menjadi penyumbang terbesar bagi total produk domestik bruto atau PDRB Kota Batu sebesar hampir 36% atau sekitar 5,7 triliun. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, di samping capaian yang menggembirakan di sektor makroekonomi daerah, izinkan kami menguraikan beberapa catatan ekonomi daerah. Izinkan kami menguraikan beberapa catatan refleksi pelaksanaan pembangunan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah, yaitu penyelenggaraan pelayanan urusan wajib dasar dan non dasar, serta urusan pilihan sebagaimana terangkum dalam misi pembangunan RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022 sebagai pilar utama pembangunan selama 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal. Pada tahun 2019, kita alokasikan anggaran bantuan operasional untuk lembaga keagamaan, kemasyarakatan, ormas, kepemudaan senilai kurang lebih 21,5 miliar. Angka ini termasuk alokasi anggaran untuk insentif bagi tenaga pendidik non formal keagamaan dan insentif pijakan makam serta bantuan biaya operasional bagi tempat-tempat ibadah. 2. Dalam upaya pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, terus kita tingkatkan pelaksanaan program-program kegiatan untuk pemenuhan pelayanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pengurus-utamaan gender. A. Bidang pendidikan. Program pendidikan gratis mulai PAUD sampai dengan tingkat SMA, pemberian beasiswa prestasi maupun beasiswa siswa kurang mampu di perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus kita pertahankan dan kita tingkatkan.
Pada tahun 2019 kita alokasikan anggaran guna mendukung pelayanan dasar pendidikan mencapai kurang lebih 255,2 miliar rupiah. B. Pada sektor kesehatan mencakup pelayanan persalinan gratis, perluasan cakupan jaminan kesehatan atau BPJS daerah, pemberian nutrisi sehat, penyelesaian masalah jambanisasi dan stunting dengan alokasi anggaran sebesar 52,79 miliar rupiah. C. Pada sektor sosial untuk pemberdayaan lansia miskin dan terlantar serta penderita cacat diberikan insentif sebesar 500 per bulan, santunan kemiskinan sebesar 1 juta per bulan, santunan anak yatim piatu sebesar 250 rupiah, bedah rumah bagi keluarga tidak mampu sebesar 35 juta rupiah per rumah, dan bantuan beras sejahtera bagi warga kurang mampu sebesar 10 kg per bulan, pemberian insentif bagi para veteran sebesar 250.000 setiap bulan, dan insidentil 4 kali dalam setahun masing-masing sebesar 1 juta rupiah. 3. Dalam upaya mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata, kita dorong pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM sebagai sektor unggulan daerah yang disinergikan dengan pembangunan daerah, dan tahun 2019 kita alokasikan anggaran sebesar 106,9 miliar rupiah. Keempat, dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, pemerataan pembangunan di desa-desa juga terus kita lakukan, dan alhamdulillah dana desa setiap tahunnya terus naik. Pada tahun 2019 ini anggaran yang ditransfer ke pemerintah desa mencapai 102,64 miliar, sehingga rata-rata setiap desa mendapat anggaran 5,4 miliar rupiah. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur disiapkan anggaran mencapai 106,9 miliar rupiah yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, PJU, dan infrastruktur dasar lainnya, termasuk di dalamnya adalah kelanjutan proses revitalisasi pasar besar Batu. 5. Yang terakhir, pelayanan publik yang terus kita tingkatkan menuju pelayanan publik yang berkualitas dan profesional melalui rencana pengembangan mall pelayanan publik serta membuat zona integritas pada unit-unit pelayanan publik. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, syukur alhamdulillah Kota Batu dalam rentang 2 tahun ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama, di bidang pengelolaan keuangan daerah mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK dalam 4 tahun terakhir ini. 2. Prestasi Anu Bawasaksana tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 3. Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 4. Kota Layak Anak tingkat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 4. Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 6. Penghargaan dari Sindo Wiki Government Award tahun 2018 di bidang pertumbuhan ekonomi. 7. Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 8. Piagam Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2018 untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah 04. 9. Predikat Sakit B dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. 10. Penghargaan IT and Telco dari IT Works
perihal Top Leaders IT Leadership tahun 2018. 11. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award terhadap pelaksanaan Smart City Kota Batu. Dan 12. Penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Atas capaian hasil pembangunan ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah Kota Batu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Batu dan segenap pimpinan serta anggota DPRD Kota Batu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemuka dan tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, termasuk seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, beberapa beserta jajaran atas dukungannya terhadap kebijakan pembangunan selama ini sehingga membuahkan prestasi yang membanggakan. Keberhasilan yang telah kita capai sampai dengan saat ini merupakan hasil kerja kita semua, baik pemerintah termasuk legislatif dan para pelaku usaha serta seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam pembangunan di Kota Batu. Saya berharap dengan capaian ini akan semakin bertambah motivasi dan semangat kita untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah baik serta berupaya untuk memperbaiki beberapa sektor yang sampai saat ini masih belum menunjukkan kinerja yang bagus. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, Kota Batu mengalami perubahan signifikan baik dari aspek fisik maupun dari aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Dari aspek fisik telah banyak terjadi perubahan fisik wajah Kota Batu. Demikian halnya dari aspek sosial budaya, penduduk dan aktivitasnya semakin beragam sejalan peran Kota Batu sebagai kota wisata. Salah satunya adalah migrasi warga daerah lain sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Kondisi tersebut sudah barang tentu akan memunculkan tantangan-tantangan pembangunan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan yang terjadi. Berbagai perubahan ini tentu harus diantisipasi secara cerdas, antara lain dengan tetap mempertahankan kualitas dan kelestarian sumber daya alam, sehingga Kota Batu tetap menjadi tempat yang nyaman bagi sistem kehidupan, sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga dalam jangka panjang. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka Kota Batu harus terus berbenah diri agar semakin cantik, mempesona dan menarik bagi siapapun berkunjung ke Kota Batu. Di samping berbagai keberhasilan yang sudah kita peroleh, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Hal ini selaras dengan target visi pembangunan jangka menengah daerah, bahwa dalam 3 tahun ke depan terdapat beberapa proyek strategis daerah yang akan dibangun guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah, guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batu. Yang pertama, revitalisasi pasar besar Kota Batu dari pasar tradisional menjadi pasar induk dengan konsep nuansa pariwisata. Kedua, revitalisasi dan penataan kawasan Gor dan Desa Alun-Alun Kota Batu menjadi pusat ekonomi dan pelayanan publik terintegrasi. 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan sehubungan dengan dibukanya pintu tol Karanglo, yaitu jalur Sumedang Dadarejo, Kusuma Ampel Purwokerto, dan Pandarejo Sisir Temas. 4. Penataan kawasan Palalayang Gunung Banyak berstandar internasional yang direncanakan bekerjasama dengan sektor swasta, pihak perhutani dan masyarakat. 5. Pembangunan kereta gantung Kota Batu sebagai terobosan terintegrasi permasalahan pariwisata dan transportasi direncanakan dengan konsep partisipasi masyarakat dan konsorsium bersektor swasta. 6. Pemantapan dan pemberdayaan pembangunan desa sebagai upaya mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan di wilayah Kota Batu melalui kemandirian desa dengan konsep desa agrowisata. Sebagai catatan, selaras dengan
substansi kebijakan ini, sudah 3 tahun terakhir ini alokasi anggaran yang kita berikan kepada pemerintah desa, baik itu yang bersumber dari APBD Kota Batu, APBD Jawa Timur, maupun dana pemerintah pusat, secara jumlah terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen besar kita terhadap kemajuan dan kesejahteraan desa sebagai pilar bagi keberhasilan pembangunan Kota Batu. 7. Pembangunan di bidang pendidikan selain pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan juga akan direncanakan pembangunan SD Negeri Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji dan SMP Negeri 7 Kecamatan Junrejo. 8. Pembangunan di bidang kesehatan, penyelesaian pembangunan Puskesmas Beji dan Puskesmas kedua di Kecamatan Bumiaji serta gedung unit transfusi darah. 9. Pembangunan gedung perpustakaan tingkat kota dan rehabilitasi gedung kesenian serta pembangunan museum hak asasi manusia. 10. Pembangunan gudang pangan dilengkapi cold storage untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta rumah sentra IKM beserta peralatannya guna meningkatkan daya saing industri olahan di Kota Batu. Berbagai agenda proyek strategis daerah tersebut akan kami upayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin sidang paripurna dan undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kota Batu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu beserta para eksponen masyarakat, khususnya kelompok kerja atau Pokja yang telah berjuang tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk meningkatkan status Batu menjadi daerah otonom. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai dan menganugerahi langkah kita dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya kepada Indonesia, negara, dan masyarakat. Dirgahayu Kota Wisata Batu tercinta, berdaya desaku, berjaya kotaku. Sekian, terima kasih. Saya akan kasih hadiah sedikit di ulang tahun Kota Batu ke-18. Kotaku, kami akui kota kami kecil, walau tidak terlalu mungil. Kami akui kota kami masih muda, walau tidak terlalu belia. Kami sadar harapan besar semua yang menjadikan sering ada yang nyentil, insya Allah itu bukan usil. Kami yakin semua harapan kami sama untuk menjadikan kota kita berdaya karena semua desa berdaya. Untuk menjadikan kota kita berjaya karena semua desa berdaya. Dirgahayu Kota Batu. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kepada Wali Kota Batu yang telah menyiapkan sambutan dan juga ampunya tadi. Berikutnya kami juga mohon maaf, tadi belum saya sebut, yaitu hadir juga adalah anggota DPRD masa jabatan 2002-2004
anggota DPRD masa jabatan 2004-2009, anggota DPRD masa jabatan 2014-2019, yaitu Bapak Ainur Rofiq, terima kasih. Kemudian Pak Haji Muhammad Ali Murtado, terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian Pak Yani Handoko. Berikutnya adalah Bapak Muhammad Agus Haryanto, terima kasih Pak kehadirannya. Berikutnya adalah Pak Hari Suryanto, terima kasih. Kemudian Bu Siti Sauda, terima kasih kehadirannya. Kemudian Bu Normaningsih, terima kasih Bu atas kehadirannya. Kemudian Haja Endang Susraning Rahayu, terima kasih Bu kehadirannya. Kemudian Ibu Sayakti Pribadining Tias, ini tahun 2004 yang lalu, terima kasih kehadirannya. Kemudian Bapak Simon Pro Ali, terima kasih kehadirannya Pak Simon. Kemudian Bu Santi Fidya Dewi, terima kasih kehadirannya Bu. Nah itulah alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini para bapak anggota dewan dari 2002 sampai 2019 bisa menghadiri undangan kami. Baiklah para bapak, ibu hadirin yang saya hormati, sidang dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebagai wujud rasa syukur atas kelancaran jalannya rapat, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Chandra Nurholis dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Kami persilakan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan wajah sejenak seraya mengadahkan tangan kita untuk memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puja dan puji senantiasa kami panjatkan kepadamu, Tuhan seluruh sekalian alam. Engkaulah pencurah segala kasih yang ada di muka bumi ini. Sembah sujud selalu kami haturkan kepadamu atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahmu, di mana pada saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan rapat paripurna DPRD peringatan hari jadi ke-18 Kota Batu tahun 2019 dalam keadaan tentram dan damai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama 18 tahun berdirinya Kota Batu ini, telah Engkau berikan kepada kami kebaikan, tetapi juga Engkau berikan kepada kami keburukan. Telah Engkau berikan kepada kami kegembiraan, tetapi juga Engkau berikan kepada kami kesedihan. Jadikanlah kesedihan itu ya Allah, jadikanlah keburukan itu ya Allah sebagai sarana bagi diri kami untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu berbenah, dan untuk selalu memperbaiki diri, agar kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya di Kota Batu ini pada hari esok nanti akan menjadi lebih baik. Namun janganlah Engkau jadikan kebaikan serta kegembiraan ini ya Allah menjadikan kami lupa diri, bahkan lalai terhadap syariat-Mu. Karena sesungguhnya tanpa bimbingan-Mu kami akan menjadi umat yang tersesat dan jauh dari-Mu. Ya Allah, kami menyadari bahwa hari esok adalah menjadi rahasia. Kami menginsafi akan banyak cobaan, godaan, rintangan, gangguan, musibah, bahkan azab menanti di depan kami. Oleh karenanya ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, jauhkanlah dari segala qada dan qadar-Mu yang tidak baik. Jadikanlah kami menjadi hamba yang cinta terhadap syariat-Mu, agar kami dapat bekerja dan beramal dengan profesional dan proporsional. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Berilah kami petunjuk di sisi-Mu, limpahkanlah karunia-Mu, sebarkanlah rahmat serta turunkanlah berkah-Mu kepadaku. Ampunilah kami, kasihilah kami, jangan Engkau jadikan kami ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tunjukilah kepada kami jalan yang benar ya Allah, sebagaimana jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan dan bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Ampunilah dosa kami ya Ghaffar, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta dosa orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat-Mu. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu jualah kami mohon pertolongan. Kiranya Engkau kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sidang dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Dengan telah berakhirnya rangkaian rapat paripurna memperingati hari jadi ke-18 Kota Batu, maka selesailah rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Batu sekali lagi mengucapkan selamat hari jadi ke-18 Kota Batu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota dan wakil wali kota, forum pimpinan daerah Kota Batu, sekda beserta jajaran pemerintah Kota Batu, rekan-rekan wartawan, hadirin dan tamu undangan yang telah mengikuti rapat paripurna hingga selesai. Akhirnya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tadi di laporan disampaikan bahwa pendapatan daerah terus meningkat. Upaya selanjutnya bagaimana dari pemerintah? Terima kasih. Alhamdulillah kami pemerintah Kota Batu dan DPRD beserta Forkompimda baru saja menyelesaikan rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Batu. Pertumbuhan dan perkembangan pemerintah Kota Batu yang didukung oleh semua stakeholder baik legislatif maupun swasta dan juga masyarakat sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat terus terlihat signifikan. Untuk itu tentu saja pemerintah Kota Batu dalam hal ini bersama legislatif dan Forkompimda terus akan mempunyai program-program bukan hanya untuk mempertahankan tapi terus meningkatkan itu semua. Dengan cara bagaimana kita memperbaiki infrastruktur, kita membantu mempush UMKM, yang memfasilitasi masyarakat yang mau berusaha. Di samping itu kita juga memfasilitasi orang-orang yang sudah tidak mampu berusaha seperti para lansia, orang-orang yang menyandang cacat, nah, sehingga semua masyarakat bisa selain terfasilitasi juga bisa hidup dengan layak. Baik, terkait sektor pariwisata dengan banyaknya wisata yang ada di sini, wisatawan semakin meningkat, ada terobosan nggak Bu dari pemerintah Kota Batu? Iya, jelas. Yang pertama kita meningkatkan infrastruktur, jadi kita bangun jalan, jembatan dan sebagainya. Yang kedua, situasi kondisi jelas harus aman, terkendali. Yang ketiga, ada program yang paling baru yaitu kereta gantung. Nah, itu akan menjadi daya tarik sendiri di mana semua sekarang daerah berlomba-lomba untuk mempunyai wahana spot pariwisata yang bagus. Kota Batu antara lain mempunyai program ke depan kereta gantung yang bisa menarik tingkat wisatawan lebih banyak lagi. Baik, dan untuk langkah selanjutnya untuk pembangunan Kota Batu di usia remaja ini seperti apa untuk pembangunan Kota Batu? Seperti saya sampaikan, kita sudah punya RPJMD 5 tahunan. Itu ketika kita mengikuti melakukan apa yang sudah
gariskan di RPJMD, insya Allah itu akan menjadi peningkatan ekonomi yang luar biasa. Baik, harapan untuk Kota Batu sendiri, Bu? Pertama, saya mohon kepada seluruh stakeholder, pembangunan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, apalagi hanya saya dengan Pak Wawa, juga dengan Pak Ketua. Tetapi pembangunan ini bisa sukses berhasil ketika kita bergandengan tangan, bergotong royong, saling mengisi dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melakukan pembangunan-pembangunan di Kota Batu agar supaya bisa tumbuh optimal. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, fungsi Pak Ketua. Ada laporan yang disampaikan oleh Wali Kota Batu terkait kinerja pemerintah Kota Batu tahun ini. Nah, apa yang disampaikan Bu Wali tadi, kami selaku pimpinan DPD sangat mendukung. Di mana pembangunan yang pro rakyat, membantu rakyat, DPD Kota Batu punya wajib membantu, melaksanakan sesuai dengan harapan yang disampaikan Bu Wali tadi. Kami tidak bisa melakukan apapun kalau tidak semuanya untuk rakyat. Rakyat bisa berdaya sesuai dengan harapan kita bersama. Kota Batu kota wisata, tentunya masyarakatnya harus berdaya, jangan menjadi penonton. Untuk itu kami akan bekerja keras bagaimana masyarakat Kota Batu ke depan akan semakin baik dan semakin maju. Laporannya diterima ya Pak ya? Oh, diterima, pasti Baik. diterima. Baik, untuk selanjutnya apa sih harapan masyarakat untuk Kota Batu ini di usia yang baru ini Pak? Nah, harapan masyarakat sebenarnya bagaimana kota wisata Batu ini menjadi sentra wisata. Masyarakatnya bisa berdaya sebenarnya, bisa merasakan dampaknya menjadi kota. Kalau Batu ini menjadi kota, masyarakat nggak berdaya percuma. Untuk itu dengan Batu menjadi kota, rakyatnya harus sejahtera sesuai dengan harapan kita bersama. Seperti itu. Evaluasi nanti seperti apa dari DPRD? Catatan evaluasi tadi sudah disampaikan bahwa catatan evaluasi yang terjadi selama ini ya sesuai dengan harapan kita. Cuman karena kita juga masih baru, tentunya harus lebih banyak membuka dokumen dan secara tegas meneliti sesuai dengan apa aturan main yang ada. Jadi kalau secara umum kami sangat menilai, mengapresiasi bahwa laporan ini baiklah menurut saya. Tapi tentunya ada parameter lain yang menentukan. Tentunya untuk itu kami tunduk dan tawaduk terhadap apa yang disampaikan teman, khususnya anggota DPR Kota Batu, untuk mendukung dan menilai apa yang terjadi di Kota Batu. Karena ini adalah laporan kinerja. Pak, terkait anggaran nanti yang akan digunakan 2020 nanti, seperti apa Pak yang diinginkan dari Dewan Pak? Untuk anggaran tahun 2020 ini secara kebetulan rancangan anggarannya belum disampaikan kepada kita, kami tidak bisa mengkomentari. Nanti dalam waktu dekat setelah AKD terbentuk, kami akan mempelajari apa yang disampaikan kepada DPRD, nanti akan kami bahas di RAPBD tahun 2020. Nanti akan Dia